7. Bab 21 MJDMP. Alhamdulillah. Jadi bagaimana keputusan kamu, An? Desak dokter. Ahmad semakin tak sabaran. Saya. Permisi. Pesanannya. Pak, Bu. Ucap seorang pelayan yang mengantarkan 2 gelas es jamu beras kencur membuat percakapan antara dokter Ahmad dan Anjani terpotong. Oh, iya. Terima kasih. Balas dokter Ahmad ramah. 348. Untuk makanannya masih menyusul ya, Pak. Permisi. Iya, silakan. Pelayan itu kembali meninggalkan dokter Ahmad dan Anjani. Minum dulu, An, biar nggak tegang. Rileks saja ya, ucap dokter Ahmad yang sebenarnya ia tujukan pada dirinya sendiri. Menantikan jawaban Anjani benar-benar membuatnya harap-harap cemas, melebihi saat ia menantikan jawaban Zahira. Biasanya, ia akan dengan tenang menanti jawaban Zahira tentang calon-calon momi yang ditawarkan oleh Umi Fahira. Ia pun selalu siap dengan penolakan. 349. Zahira. Tapi kali ini, harapannya begitu besar pada Anjani. Ia merasa khawatir permintaannya ditolak. Entah karena apa, mungkin sebab ia sudah terlanjur terperosok ke dalam pesona seorang Anjani. Anjani dan dokter Ahmad kini sama-sama meneguk minumannya, sekedar untuk melepas dahaga dan mengurangi gugup yang melanda jiwa. Setelah dirasa cukup tenang, dokter Ahmad kembali angkat bicara. Mau melanjutkan pembahasan tadi atau kita makan dulu, An? Tanyanya memberikan opsi pada Anjani. 350. Kita lanjutkan saja. Ya, Bib, ucap Anjani yang terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Silakan, An, balas dokter Ahmad antusias. Jujur, apa yang terjadi hari ini memang sangat tiba-tiba bagi saya, Bib. Sebuah hal yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya merasa terhormat mendapatkan pinangan dari Habib, seorang yang sangat saya segani dan saya kagumi. Saya yakin, tidak ada wanita yang ingin menolak pinangan seorang lelaki seperti Habib di dunia ini. Lelaki yang nyaris sempurna dari segala sisi. 351. Bahkan mungkin, kaum wanita akan berebut untuk dipersunting menjadi istri. Anjani menjeda kalimatnya. Ia menarik nafas panjang sekedar untuk menetralkan hatinya. Sementara dokter Ahmad kini tengah melambung tinggi mendengar pujian Anjani. Harapannya semakin besar terhadap wanita yang ia harapkan bisa menjadi permaisuri dalam istananya itu. Setelah mendapatkan kembali ketenangan hatinya, Anjani mulai melanjutkan kalimatnya. Rasanya sungguh berat dihadapkan pada dua pilihan antara menerima dan menolak hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. 352. Akan tetapi saya harus memutuskan. Dengan berat hati saya menolak pinangan Habib untuk saya. Maaf beribu maaf. Tapi untuk saat ini saya benar-benar belum bisa menerimanya. Bib, jawab Anjani tertunduk. Tak kuasa membalas tatapan kekecewaan yang terpancar dari kedua mata Bib Ahmad. Tapi kenapa, An? Tanya Bib Ahmad dengan suara parau menggambarkan sebuah kekecewaan dan kesedihan mendalam. Sebab Habib layak mendapatkan seseorang yang lebih baik dari saya. Saya yang penuh kekurangan ini merasa tak pantas bersanding dengan Habib dan segala kelebihan yang Habib punya. Maafkan saya, Bib. 353. Jawab Anjani yang tak sepenuhnya berbohong. Siapa yang layak untuk menjadi istri saya? Itu saya sendiri yang menentukan, An. Bukan orang lain ataupun kamu. Bukankah sudah saya katakan sejak awal bahwa saya melihat kamu layak menjadi istri saya? Ucap dokter Ahmad penuh penekanan. Ada sedikit emosi dalam nada bicaranya. Merasa tak terima dengan jawaban Anjani. Tapi, Bib, semuanya terlalu cepat. Habib bahkan baru mengenal saya beberapa waktu lalu. Kita bahkan baru saling mengobrol kemarin. Lalu apakah dengan waktu sesingkat itu Habib sudah bisa menentukan saya layak untuk menjadi istri Habib? 354. Banyak kekurangan saya yang belum Habib ketahui. Dan saya tidak ingin membuat Habib menyesal kelak. Sebab telah salah mengambil keputusan untuk mempersunting saya sebagai istri Habib. Terang Anjani panjang kali lebar. Maaf, Bib. Saya tahu Habib orang baik. Yang pasti akan dengan besar hati menerima segala kekurangan diri ini.
Akan tetapi saya tak ingin menjadi beban untuk Habib. Batin Anjani merasa bersalah. Baiklah. Kalau memang alasan kamu sebab semua terjadi begitu cepat, saya lebih bisa menerimanya ketimbang kamu menggunakan alasan kelayakan. Sebab layak atau tidaknya kamu menjadi istri saya, itu 100% mutlak saya yang menentukannya. Dokter. Ahmad menjawab dengan 355. Nada dingin. Namun tetap berusaha menghargai keputusan Anjani. Bib, sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Balas Anjani penuh sesal. Kamu tahu, ini kali pertama saya ditolak oleh seorang wanita. Selama ini, saya yang selalu menolak wanita dengan alasan Zahira. Tapi kali ini, kamu menolak saya di saat Zahira sudah memberikan restunya. Hebat kamu. Berhasil membuat seorang Ahmad patah hati, ucap dokter. Ahmad dengan tersenyum getir. Sekali lagi saya mohon maaf, Bib. Habib bisa memberhentikan saya bekerja jika memang keberadaan saya selanjutnya akan membuat Habib. 356. Tidak nyaman. Dari lubuk hati terdalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Balas Anjani yang semakin merasa bersalah. Kamu tenang aja, Saya tipe orang yang profesional dalam pekerjaan. Urusan ini adalah urusan personal. Tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan kamu. Jadi kamu akan tetap bekerja sesuai perjanjian kita. Saya menghargai keputusan kamu, Memang salah saya yang terlalu buru-buru melamar kamu. Mungkin karena saya yang sudah terlalu ngebet. Entahlah. Setiap melihat kamu saya jadi merasa baru mendapatkan masa pubertas saya. Mungkin saya sedang jatuh cinta sama kamu, sehingga saya buru-buru ingin memiliki kamu. 357. Jadi mungkin saya harus berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkan cinta kamu, supaya ada effort dan nilai juangnya, sehingga kamu tidak dengan mudah menolak saya. Balas dokter. Ahmad berhasil mengusik hati Anjani. Bib, bukan seperti itu maksud saya. Lalu apa? Saya berharap Habib mendapatkan yang lebih baik dari saya. Tapi saya maunya kamu, Hati saya sudah terlanjur terpaut denganmu. 358. Tapi, Bib, biarkan saya berjuang. Bib, tolong. Kamu tidak punya hak untuk melarang seseorang memperjuangkan cintanya. Kamu hanya punya hak untuk menerima dan menolak. Dan saya tidak akan memaksa kamu untuk menerima saya. Kalau menurut kamu semua butuh waktu, oke, saya akan berjuang. Sambil menunggu, ucap dokter. Ahmad membuat hati Anjani tersentuh. 359. Ia tak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang ia nilai bagaikan sosok malaikat itu menyatakan diri akan memperjuangkan cintanya. Cinta dari gadis desa dengan banyak kekurangan sepertinya. Semua nyata tapi serasa tak nyata. Sejenak ia merasa tengah berada di negeri dongeng Cinderella. Menyaksikan seorang pangeran tengah berjuang menemukan gadis miskin sang pemilik sepatu kaca yang berhasil mencuri hatinya. Saya salah, Saya memang terlalu buru-buru. Seharusnya saya berpikir lebih panjang. Seharusnya saya memikirkan kondisi kamu yang mungkin saja masih memiliki trauma dengan pernikahan di masa lalu. Atau mungkin justru masih berada di masa idahmu, mengingat usiamu. 360. Yang masih sangat belia. Apapun alasan kamu, saya tidak akan menuntutmu untuk menjawabnya sekarang. Kamu benar. Semua butuh waktu. Dan saya akan memberikan itu untukmu. Sembari saya menemukan jawaban tentang apa alasan utamamu menolak pinangan saya. Batin dokter. Ahmad masih dengan memandang Anjani lekat. Sudah. Jangan terlalu dipikirkan, Kita jalani hidup dengan sebagaimana mestinya. Kamu dengan keputusan kamu. Dan saya dengan keputusan saya. Hingga waktu yang akan menjawab bagaimana akhir takdir kita, dokter. Ahmad mengucapkan kalimatnya dengan sepenuh hati seraya memandang kedua bola mata cantik milik Anjani. 361. Sementara Anjani, ia balas memandang dokter, Ahmad, dan hanya menemukan ketulusan dari sana, hingga tanpa ia sadari, sebuah senyuman terukir di bibir mungilnya. Boleh saya minta tolong, Apa itu, Bib? Tolong jangan tersenyum seperti itu saat memandang saya.
Maaf, Bib, saya tidak sengaja. Tapi memangnya kenapa? 362. Sebab saya khawatir takkan tahan menunggu lebih lama lagi untuk memperistri kamu. Jawab dokter. Ahmad seketika membuat Anjani tersipu malu. 363.